Hai, kamu apa kabar ya? Sekarang kita udah seasing ini ya. Gak nyangka aku kalau misal pada akhirnya kita harus kembali menjadi asing seperti ini. Menjadi dua orang yang padahal dulunya tuh saling dekat. Tapi sekarang kita menjadi dua orang yang saling asing satu sama lain. Seolah-olah kayak kita tuh gak pernah ada apa-apa. Padahal ada banyak hal yang udah kita lewati sama-sama. Ada banyak cerita, yang dimana cerita itu tuh kamulah yang menjadi tokoh utamanya. Kamulah yang menjadi peran yang dimana peran cerita terbaik dari cerita yang pernah ada. Dan kamu juga yang bikin aku ngerasa kalau sama kamu tuh ternyata bahagia itu memang ada. Tapi sekarang semuanya udah berbeda ya. Udah gak ada lagi kita yang dulu. Udah gak ada lagi cerita-cerita yang dimana cerita itu tuh selalu kita isi dengan cerita yang membahagiakan. Sekarang yang tersisa hanyalah kenangan. Kenangan antara kamu sama aku yang sampai sekarang tuh masih teringat jelas di memori ingatanku. Aku gak tahu spesialnya kamu tuh apa. Tapi buat aku, kamu tuh adalah orang yang gak bisa didefinisikan. Entahlah, mungkin aku yang berlebihan atau enggak, tapi setiap orang itu punya ceritanya tersendiri. Dan setiap orang juga punya momennya tersendiri ketika bertemu dengan seseorang. Dan mungkin dengan bertemu sama kamu itulah bagian dari cerita terbaik yang pernah ada. Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Aku tuh gak pernah lepas buat doain kalian yang terbaik dengan opening yaitu ya doain kalian supaya keadaannya tuh dalam keadaan baik-baik aja, terus diberikan kesehatan, kebahagiaan. Karena buat aku ya aku gak bisa ngelakuin apa-apa selain aku bisa nemenin waktu malam kalian dengan podcast yang aku bawakan, dan juga doa-doa aku yang dimana itu doa terbaik aku buat kalian, supaya kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terus ya walaupun keadaannya tuh lagi gak baik ya, aku yakin dan percaya kalau kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Oh iya, untuk di tema kali ini mungkin kita sedikit gak galau sih. Emang aku kalau bawain konten tuh galau ya? Enggak aku ngerasa enggak sih, karena buat aku tuh ya udah, aku bawain konten tuh ada pembukaan, ada bagian intinya tuh apa, ceritanya tuh gimana, dan ditutup dengan entah itu bisa dibilang masukan atau semangat aku buat kamu dan lain sebagainya lah. Dan ayo, siapa di sini yang masih galau? Jangan galau terus Ya namanya juga percintaan ya. Wajar juga sih kalau emang lagi ngerasain galau sama hal-hal yang bikin emang itu tuh bikin galau banget lah. Siapa sih yang gak galau kalau misalnya keinget sama orang yang dulunya pernah disayang? Emang ada ya orang yang gak galau? Ada kak. Ya memang ada. Tapi orang-orang yang kelihatan gak kenapa-napa tuh padahal ketika sedang sendiri nih ya, kadang ingatan itu tuh hadir kembali. Kamu suka gak ngerasain kayak gitu? Aku tuh sebenarnya udah sering banget dapet cerita kayak, Kak April kenapa ya kalau misalnya lagi sendiri tuh suka keinget gitu lah sama orang di masa lalu. Padahal kalau misalnya lagi beraktivitas itu kayak udah gak inget gitu. Semua akses juga udah ditutup gitu. Entah itu chatting, foto, sosial media, atau yang lain sebagainya lah.
Karena kan setiap orang juga kan punya caranya sendiri dalam melewati fase-fase move on itu. Ya sebenarnya tuh menurut aku tuh nggak salah sih, karena kan kita nggak tahu ya memori ingatan kita tuh dihadirkan kembali datangnya seseorang di masa lalu itu tuh kapan. Ya bisa aja kita ngerasa kayak kita adalah orang yang udah bener-bener ngelupain gitu loh. Karena kita sibuk sama kegiatan masing-masing. Seolah kayak udah lupa lah sama apa yang dialami gitu. Tapi ketika sedang sendiri, ingatan itu tuh hadir kembali. Dan kamu gak bisa mengontrol itu. Karena kenapa? Karena kamu gak meminta ingatan itu tuh hadir dengan sendirinya. Hadir kembali, kamu gak minta. Karena ingatan itu tuh hadir dengan sendirinya dan kamu gak bisa mengontrol itu. Walaupun kamu pengen kayak, aku tuh udah gak mau ingat lagi kak. Gak mau ingat lagi dia gitu. Kayak udah, kita tuh udah lost kontak gitu loh. Kita udah seasing ini gitu. Tapi kenapa masih keinget aja? Hey, mau kamu bilang kamu udah lupa, mau kamu bilang kamu gak mau buat nginget dia lagi, tapi kalau misalnya itu datang dengan sendirinya, kamu bisa apa coba? Iya kan? Ya gitu. Jadi ya, lakuin aja apa yang kamu bisa. Pelan-pelan coba untuk lupain perlahan. Dan jangan maksain diri kamu untuk secepatnya lupa. Aku selalu bilang kayak gitu. Kenapa? Emang impactnya apa sih kak? Dengan kita gak maksain diri buat cepat lupa gitu. Padahal itu kan udah sakit banget. Seharusnya tuh alangkah baiknya tuh bukannya cepet-cepet lupa ya kak ya. Biar bisa terobati gitu. Justru salah sih kalau menurut aku. Tapi ini itu ya, menurut mindset pikiran aku aja. Karena setiap orang pasti punya cara pandang, mindset pikiran, dan usahanya tersendiri dalam hal melupakan seseorang yang ada di masa lalunya. Dan menurut aku, kenapa aku bilang jangan terlalu maksain diri kamu untuk secepatnya lupa? Karena kenapa? Karena setiap orang itu punya porsinya tersendiri. Kalau kamu bilang, kamu tuh tipe orang yang susah buat ngelupain. Tapi orang-orang sekitar kamu tuh kayak, kok gampang banget ya move on? Kenapa semudah itu? Tapi aku aja susah gitu rasanya. Kayak udah hitungan bulan, ada yang hitungan tahun, tapi masih aja rasanya. Kamu jangan nyamain diri kamu sama orang lain. Setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Mungkin emang menurut aku tuh Tuhan belum memberikan kamu kesempatan untuk kamu secepatnya lupa. Mungkin memang Tuhan mau kamu lebih memperbaiki diri kamu dulu. Kadang kan dari kegagalan percintaan yang udah kita lewati, pasti itu ada pelajaran yang dapat kita ambil. Sebenarnya dari kegagalan ini tuh apa sih pelajaran dapat kita ambil gitu loh. Mungkin emang karena hubungannya itu toksik, terus hubungannya tuh ya emang gak cocok atau lain sebagainya. Pasti kan ada kan pelajaran dapat diambil. Mungkin kedepannya nanti tuh Tuhan mau kamu tuh lebih baik lagi, lebih bisa memilih lagi mana yang baik dan mana yang bukan. Jadi sesuaikan porsi kamu sesuai kapasitas kamu. Kalau emang belum bisa untuk lupa, gak apa-apa. Nanti ada waktunya dimana ingatan itu, kenangan itu, dan semua tentang dia itu kamu bisa lupa. Jadi jangan khawatir ya. Dan mungkin kamu pernah yang ngerasain dimana kayak dekat sama orang, terus sekarang udah seasing ini, udah selos kontak ini. Mungkin kamu pernah mengingat masa dimana dulu tuh kita mengenal tuh tanpa sengaja, lalu kita mencintai dengan begitu hebat, dan sama-sama kita saling membahagiakan satu sama lain. Hubungan kita memang bukan hubungan yang sebentar, tapi hubungan kita adalah hubungan yang dimana kita adalah dua orang yang sama-sama takut saling kehilangan. Tapi kita juga lupa bahwasanya semakin takut kehilangan, justru kita akan lebih dekat dengan kehilangan itu. Dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ada yang bilang dia gak mau ngerasain namanya perpisahan. Tapi
Setelah itu, dia merasakan apa sih arti perpisahan itu, kehilangan itu. Kita nggak bisa meminta kalau kita nggak mau kehilangan. Karena pada dasarnya, setiap orang yang ada di muka bumi ini memiliki waktunya tersendiri. Setiap orang memiliki masanya tersendiri dalam kehidupan kamu. Kita nggak bisa meminta seseorang untuk terus ada. Kita nggak bisa meminta seseorang untuk terus sama-sama. Kalau memang nanti waktunya udah habis terus, emang udah seharusnya untuk berpisah, kehilangan itu akan menyapa. Siapa sih yang gak mau ngerasain kehilangan? Semua orang pasti gak mau. Emang kamu mau ngerasain kehilangan itu? Kehilangan itu tuh sakit banget. Dan setiap orang gak ada yang sanggup untuk menghadapi itu, untuk merasakan itu. Sakit sekali merasakan kehilangan orang yang disayang. Entah itu keluarga, ataupun pasangan, ataupun pertemanan. Tapi kamu juga harus ingat, sedekat apapun kamu sama dia, sesayang apapun kamu sama dia, kalau nanti waktunya itu datang, waktu dimana kamu harus merasakan perpisahan, kehilangan, mau gak mau, siap gak siap, kamu harus siap. Memang ikhlas itu gak mudah, dan berusaha untuk menerima itu semua tuh gak mudah. Tapi mau gimana lagi, semua itu udah menurut kuasanya. Dan ya kita sebagai manusia cukup menerima aja, walaupun emang itu rasanya sakit banget. Aku masih mengingat jelas memori indah yang pernah kita lakukan sama-sama. Dulu kita saling mengenal, kita kenal tanpa sengaja. Aku bahkan gak tahu kalau misal sampai sekarang, ya dari awal perkenalan itu kita bisa sama-sama. Sekarang, dulu aku yang ngerasa kalau hubungan kita tuh hanya sebatas pertemanan aja. Aku gak menyangka juga dan gak expect kalau pada akhirnya Tuhan mempersatukan kita. Lucu ya, perkenalan kita dulu banyak sekali kerumitannya. Dan hubungan yang kita jalani juga banyak sekali kerumitannya. Tapi kita selalu bisa untuk bertahan dan mencoba untuk saling berjuang satu sama lain. Tapi sekarang, kenapa kita udah sasing ini ya? Dan pada akhirnya kita berakhir lost contact dan bakal lost respect. Akhirnya kita lost contact juga ya. Kamu menutup semua akses aku. Dan kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kehidupan yang dimana dulu tuh aku ngerasa kehidupan aku tuh fine-fine aja sebelum ketemu sama kamu. Aku ngerasa kayak, ya udah aku jalani kehidupan aku aja sebagaimana mestinya. Tapi semenjak sama kamu, aku nggak mau yang namanya ngerasain kehidupan aku yang dulu hening dan sepi dan juga sunyi. Entahlah apa yang bikin aku seperti ini. Aku ngerasa apakah aku ingin ketergantungan sama kamu, hingga aku ngerasa aku maunya sama kamu. Dan sekarang Tuhan memisahkan kita dan mengembalikan kita menjadi dua orang asing yang dulunya tidak saling kenal dan sekarang kembali ke masa itu. Akhirnya kita tiba di masa dimana aku gak mau ngerasain ini. Ngerasain hal yang dimana itu begitu sakit untuk aku terima. Siapa sih yang mau lost contact? Siapa sih yang mau lost respect? Siapa sih yang mau lost interest? Dan siapa sih yang mau ngerasain seasing ini sekarang? Padahal dulunya saling sayang. Gak ada yang mau ngerasain ini. Dulu aku begitu takut akan kehilangan. Aku begitu takut kalau misalnya kita udah gak sama-sama lagi. Tapi sekarang aku tersadar bahwa kehilangan itu bisa datang pada manusia itu kapanpun. Kita gak tahu kapan kehilangan itu akan menyapa dan datang. Dan pada akhirnya siap gak siap, mau gak mau, aku harus belajar untuk menerima. Aku
aku harus belajar untuk bersikap di mana aku harus ikhlas. Walaupun sebenarnya aku nggak bisa dan susah banget buat ikhlas. Orang bilang ikhlas itu bohong. Semua hanya terbiasa aja. Ya, memang. Emang ngomong ikhlas itu mudah kalau di mulut aja. Tapi untuk dijalani, dilakukan, sampai akhirnya ada di titik benar-benar ikhlas itu nggak mudah. Banyak hal yang harus dilewati. Dan banyak juga hal yang dimana dari proses mengikhlasan itu ada banyak hal yang ngebuat diri aku bisa lebih dekat lagi sama diri aku sendiri. Pelan-pelan aku mencoba untuk memperbaiki diriku sendiri, menjadi obat untuk diriku sendiri, dan menjadi tameng terkuat untuk diriku sendiri. Nggak selamanya sakit hati itu obatnya orang baru kan? Dan nggak selamanya sakit hati juga obatnya orang lama. Tapi ada juga orang yang emang belum selesai sama masa lalu, obatnya itu orang lama. Ada juga beranggapan dengan adanya orang baru, itulah menjadi obat. Tapi ya sebagaimana diri kita sendiri aja dalam menjalani. Justru yang terpenting sekarang, aku mencoba untuk lebih berdamai dengan diri aku sendiri. Berdamai dengan hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan, entah itu mulai dari kehidupan dan relationship aku sendiri. Karena aku selalu yakin, pada dasarnya, setiap orang itu akan dipertemukan dengan seseorang yang baik, itu ada waktunya. Memang proses untuk bertemu dengan seseorang yang terbaik itu memang harus melewati jalan sulit dulu, dengan bertemu dengan orang-orang yang dimana orang-orang itu tuh mengecewakan, menyakitkan, dan membuat patah hati. Tapi dari patah hati itu, aku mencoba untuk mengambil pelajaran bahwa sebenarnya yang tulus itu nggak salah. Yang tulus, tetaplah tulus. Hanya saja yang tulus itu bukan berarti adalah orang yang selalu tersakiti. Memang Tuhan ingin menguji manusia tulus itu dengan berbagai banyak ujian dan cobaan. Dengan didatangkan orang yang salah, membuat hatinya terluka. Dengan tujuan agar membuat hatinya lebih lapang dada lagi. Dan membuat hatinya lebih menerima lagi. Dan lebih membuka masa pikirannya bahwa gak selamanya yang tulus itu selalu disakiti. Walaupun memang pada dasarnya kebanyakan orang ngerasa kalau yang tulus itu selalu aja disakitin. Nah enggak kok. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, jangan suka berpikiran kayak gitu ya. Nanti ada saatnya tuh yang tulus akan mendapatkan orang yang tulus juga. Tapi emang gak sekarang. Sekarang kita udah lost kontak ini. Aku gak berharap bisa kembali lagi sama kamu. Tapi pada akhirnya mungkin emang masanya aja udah habis. Dan memang waktunya aja yang udah usai. Terima kasih atas kehadiran kamu selama ini dan membuat aku bahagia. Walaupun pada akhirnya kita harus berakhir seperti ini. Aku gak mempermasalahkan gimana endingnya kita sekarang. Tapi apapun endingnya, buat aku cuma mau bilang terima kasih untuk semuanya. Maaf kalau sama aku kurang bisa ngertiin kamu. Karena aku juga sedang bertarung hebat dengan diriku. Maaf kalau sama kamu, ya aku kurang bisa menyayangi kamu dengan baik. Karena ya untuk menyayangi diriku sendiri aja, aku ngerasa kurang. Tapi terlepas dari semua itu, apapun kesalahan aku dan kamu, semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik, bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik juga pastinya. Berbahagialah. Terima kasih atas waktunya kemarin. Aku janji gak akan ada aku lagi. Walaupun emang proses melupakan itu gak semudah itu, dan sekarang aku pelan-pelan untuk belajar menerima dan ikhlas. Walaupun emang move on itu berat, tapi aku yakin dan aku percaya bahwa dengan aku berusaha, aku pasti bisa. Memang perlu waktu aja sih untuk bisa move on dari hal-hal yang membuat sakit hati. Tapi ya, aku selalu bersyukur sama apa yang udah Tuhan berikan. Mungkin
Dari banyaknya kegagalan dan kekecewaan yang aku rasakan, Tuhan bukan berarti ingin membuat aku semakin menderita. Tapi memang Tuhan lagi sayang-sayangnya sama aku. Mungkin akunya aja yang kurang bisa mendekatkan diri aku sendiri dan berdamai dengan diri aku sendiri. Hai, kamu yang mungkin lagi ngerasain hal ini. Memang ada masanya kita akan merasa lost kontak sama orang yang disayang. Semua itu akan ada kok. Gak selamanya kita akan merasakan ya namanya hidup tuh baik-baik aja. Ada saatnya pasti kita akan ngerasakan kehilangan. Kehilangan orang-orang yang dimana itu kita gak mau kehilangan orang itu. Kita gak mau ngerasain itu. Emang ada ya? Kehilangan yang dimana itu gak menyakitkan di hati. Gak ada. Semua kehilangan pasti sakit rasanya. Dan semua kehilangan pasti begitu patah rasanya. Tapi dari kehilangan itu juga, kamu juga harus bisa membuat diri kamu lebih kuat lagi. Lebih tegar dan lebih sabar lagi. Lebih ikhlas. Walaupun aku bisa bilang kayak gitu, kayak Kak April gampang banget sih bilang kayak gitu. Hey, aku tahu kapasitas kamu. Kalau kamu emang belum bisa untuk lupa, ikhlas, rela, dan lain sebagainya, jangan maksain diri kamu. Kamu lihatlah diri kamu. Semakin kamu paksa, justru kamulah yang akan merasakan menderita gitu loh. Jalani aja, seiring berjalan waktu, nanti Tuhan akan memberikan kamu obat terbaik untuk diri kamu sendiri. Sebagai penyembuh atas luka-luka yang udah Ia berikan. Kamu gak perlu khawatir. Luka-luka yang sedang kamu alami saat ini, yang sedang kamu coba untuk obati saat ini, semua luka-luka itu datangnya dari mana? Dari Tuhan kan? Jadi bukan berarti luka itu gak bisa sembuh. Ia bisa sembuh. Dan Tuhan sendirilah yang akan mengobati luka itu. Dan membuat luka itu kembali sembuh dan kamu bisa menjadi diri kamu yang jauh lebih baik lagi. Dalam keadaan yang lebih baru dari sebelumnya. Kayaknya aku bawain podcast ini tuh kayak begitu enak banget loh. Kayak jujur, aku biasa kalau bawain podcast tuh gak senyaman ini sih ngomong. Ada juga sih beberapa yang nyaman. Mungkin karena aku tuh udah lama banget pengen ngebahas ini. Sebenarnya kayaknya tuh aku pernah dibahas ini, cuman kayak udah lama banget. Cuma kayak mayoritas dari kalian tuh pengen aku ngebahas kayak lost kontak dong kak, asing dong kak gitu. Padahal kayaknya aku udah pernah bahas gitu. Cuman itu udah lama mungkin ya. Buat kalian yang ngikutin aku dari dulu sampai sekarang, pasti kalian paham deh perubahan suara aku. Kalian ngeh gak sih? Kalian paham gak sih? Coba, aku mau ngetes kalian buat followers lama aku, subscriber. Aku salah nyebut. Pokoknya buat subscriber aku lah. Enaknya sebutnya apa ya? Buat kalian yang suka sama podcast aku gitu. Jadi biar kita tuh ada panggilan gitu ya gak sih? Kayaknya seru deh kalau kayak gitu. Oke. Mungkin buat kalian yang ngikutin aku dari dulu sampai sekarang, perubahan aku tuh pasti kerasa banget sih. Dari aku yang dulu kayak suaranya tuh kayak cempreng banget lah, sekarang lebih ke ya bisa lah gitu, karena emang pola makan dan minumnya juga dijaga buat suara. Makanya kenapa pita suara aku tuh sensitif banget. Tapi untuk malam hari ini aku enjoy banget bawain tema ini. Semoga kalian udah lama nih yang banyak banget yang request buat ngebahas ini, enjoy ya buat dengerinnya. Dan semangat buat kalian yang lagi ada di fase ini. Ya walaupun emang buat nyembuhin diri sendiri itu susah gitu, gak semudah orang bilang, gak usah denger omongan orang. Yang terpenting kamu lakuin diri kamu sendiri. Sampai di mana kemampuan kamu. Dan nanti ada waktunya Tuhan memberikan kamu obat terbaik untuk semua luka-luka yang sedang kamu rasakan saat ini. Jadi kamu gak perlu khawatir ya.
Dan untuk kali ini mungkin cukup dulu sampai di sini ya. Nanti kita enak bahas apa ya? Aku bingung deh. Karena emang aku lagi hektik banget. Jadi aku nggak bisa setiap hari upload kayak dulu. Dulu kan aku setiap hari upload kan. Bisa setiap hari upload. Terus kayak aku seneng lah ngeliat kalian ditemenin aku terus. Mungkin sekarang agak susah, tapi aku akan selalu usahain kok. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar apapun itu, karena aku seneng banget lihat kalian hadir. Dan kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Semoga kalian semua yang dengerin podcast teman tidur dari awal sampai sekarang, dari channel ini 0, sekarang udah alhamdulillah udah menginjak angka 6. Semoga kalian selalu enjoy dengerinnya, terus seneng dan gak pernah bosen ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, kalian bisa sharing juga, dan follow TikTok baru aku ya, April DCA namanya. Aku kangen banget live, cuman di TikTok lama tuh ada problem jadi gak bisa live. Dan satu hal yang paling penting dari semuanya, aku bersyukur banget punya kalian semua yang udah support aku di channel ini dan semua platform sosial media aku, baik itu di TikTok, YouTube, Spotify, dan Instagram. Aku bahagia banget. Semoga selalu suka ya. Dan makasih udah support aku sampai sejauh ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Dan nanti kita mau bahas apa lagi enaknya. So, semoga hari kamu baik hari ini dan seterusnya. Jangan lupa bahagia. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.